Oke, kita akan memulaikan ibadah kita. Shalom, selamat malam. Halo. Gimana kabarnya semuanya ini yang sudah join? Puji Tuhan, baik sehat jasmani dan rohani. Puji Tuhan ya. Malam hari ini kita akan memulaikan ibadah kita, walaupun secara online, tapi itu tidak membatasi kita untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini bagi siapa yang masih belum join, yalah mereka menyusul, dan bagi kita yang sudah join, kita tenangkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan di malam hari ini. Namun sebelumnya, segala pekerjaan yang mengganggu kefokusan kita singkirkan supaya kita fokus untuk menghadapnya Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menaikkan pujian, ucapan syukur kita bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami naikkan ucapan syukur kami. Layakan kami Tuhan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Bapakku Raja, menyembah sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bilang Kau di dalamku. Tak usah ku jaman Kau sangat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, kekuatan. Sungguh Engkau baik Tuhan, kami bersyukur. Bapakku Raja, menyembah sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab
Kau selalu aku rimba, kau di dalamku, tak bisa ku lepas beribu. Saat ku lemah, kau kuatku, bernyanyi haleluya, bernyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih, buat kasih Tuhan, beri bagimu. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan, kami menyembah, kami tinggikan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Jesus, Engkau sungguh baik. Terima kasih yang kudus, terima kasih yang Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami mau mengikutmu Tuhan, glory hanya bagimu Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami memuliakan Tuhan. Ada kami memuji, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta dalam kehidupan kami. Penyertaan yang sempurna dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Tuhan, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Bahkan segala hal kami bisa melakukan itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini layakkan kami sebagai anak-anak muda Yunias Tuhan untuk memuliakan nama-Mu di malam hari ini. Biarlah ibadah kami Tuhan menjadi hormat bagi kemuliaan nama-Mu yang di surga. Berkati kami semua yang sudah join, bahkan teman-teman kami yang masih belum join. Terlebih-lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu, biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu berasal dari Engkau, dan kami akan diberkati, dan kami akan mengikuti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Sepenuhnya Tuhan, waktu ini kami serahkan di tangan Bapa yang di surga, dan kami mau lebih berserah lagi di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada cita-cita saudaraku? Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan, kita bernyanyi yang mengatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja.
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 Sekarang kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita. Kita akan bernyanyi bagi Tuhan yang mengatakan, seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tertahan menunggu bagai tanah besar, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu, dan bawaku terlebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekat berkasih-Mu. Bagaikan air sungai Tuhan, kami akan berdoa kehausan firman-Mu. Kami rindukan Engkau Tuhan, hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah, bagai tanah besar, menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan yang Kau Tuhan, yang Kau pribadi yang mengenal hatiku,
Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam cinta yang terkapar kasihmu. Hanya engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indah yang dekat kasihmu, tinggal dalam indah yang dekat kasihmu, tinggal dalam indah yang dekat kasihmu. Kami persilakan kepada hamba-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, satu kerinduan kami ya Tuhan, yaitu untuk berada dekat dengan Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami inginkan ya Tuhan, selain bertemu dengan Tuhan. Dan malam hari ini kami bersyukur ada kesempatan Tuhan untuk kami bersekutu bersama-sama dengan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan ada ya Tuhan dalam satu ya Tuhan perkumpulan yang baik ya Tuhan, saudara bersaudari di dalam Kristus. Sekarang ya Tuhan kami hendak mendengarkan firman Tuhan, kami hendak merenungkannya. Biarlah setiap firman yang kami dengar ya Tuhan, itu boleh masuk ke dalam ya Tuhan, relung hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin semuanya, shalom. Selamat malam, salam kenal. Ya, salam kenal. Aku baru pertama kali join. Senang banget diundang. Ya, terima kasih buat semuanya. Kesempatan yang diberikan ya. Aku gabung di sini. Sebelumnya aku kenalin diriku ya. Namaku Dona, ada ya di Gmail-nya ya, Dona Simerang. Jadi aku kenalnya lewat Luis. Ya, Luis Jega. Ya, jadi Luis ini dulu juga kenalnya lewat Facebook ya, lewat Facebook. Karena emang masa pandemi ini pelayanan yang bisa kita lakukan semua lewat online. Ya, banyak sekali pelayanan yang kita lakukan lewat online. Dulu sebelum pandemi, aku juga sering pergi ke Nias, ya, pelayanan ke sana. Jadi aku kerja di Jakarta, daerah Jakarta Timur. Jadi kalau ada kesempatan minimal 1 kali setahun pasti aku pergi ke Nias. Ya, kenapa? Karena tanah Nias adalah salah satu wilayah yang Tuhan taruh di dalam hatiku. Ya, jadi aku pergi ke sana sekalipun mungkin belum ada kenal gitu, belum ada channel dan segala macam. Tapi ketika berdoa, ketika punya kerinduan, ada aja jalannya gitu ya, ketemu dengan relasi-relasi, ketemu dengan hamba-hamba Tuhan di Nias. Ya, dan di sana mengadakan event-event KKR kesembuhan, pelayanan sekolah-sekolah, ya banyak yang Tuhan bukakan. Ya, nggak pernah terpikir sih awalnya ya, karena dari aku kecil, aku nggak pernah punya cita-cita untuk jadi hamba Tuhan. Ya, nggak pernah punya cita-cita, buru-buru cita-cita ya, kebayang aja kayaknya enggak gitu loh, untuk bisa melayani Tuhan. Tapi, ya itulah rencana Tuhan.
ya, rencana Tuhan yang indah, ya, jalan-jalan Tuhan yang nggak pernah aku pikirkan, tapi itu terjadi dalam kehidupanku, ya. Nah, kita buka firman Tuhan dulu. Mari kita buka satu ayat dari 1 Timotius ya teman-teman, 1 Timotius 4 ayat 12. Pastinya ini ayat yang mungkin teman-teman udah sering sekali baca ya. Sebagai seorang anak Tuhan yang masih berjiwa muda, ya, pasti seringlah baca ini ya. Yuk, kita baca 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, ini kan yang kumpul hari ini. Sorry ya, sebentar ya. Yang kumpul hari ini anak muda semua ya. Ya, masih kepala dua semua lah umurnya, kayak aku lihat. Ya, masih sangat muda. Ya, tapi bukan berarti terus kalau masih muda tidak bisa menjadi apa-apa. Ya, bukan berarti kalau masih muda lalu tidak bisa menjadi saksinya Kristus. Sama sekali tidak. Ya, sama sekali tidak. Banyak ya, Tuhan kan tidak membatasi umur ya, tidak membatasi umur untuk memakai hidup kita nih. Aku nggak tahu deh, dari antara kita masih ada yang SMA nggak sih yang hari ini join? Oh, Louis ya, Louis masih SMA ya. Sekalipun masih pakai rok abu-abu gitu ya sekolahnya, tapi itu tidak menjadi batasan untuk Tuhan bisa memakai hidup kita. Bukan hanya di pelayanan ya, tapi dalam setiap waktu dalam kehidupan kita. Maksudnya apa nih Kak? Bukan hanya di pelayanan. Maksudnya, yang dimaksudkan di 1 Timotius 4 ayat 12 ini kan bukan hanya menjadi teladan di medan pelayanan, ya kan? Bukan hanya menjadi teladan misalkan di saat lagi ada acara rohani atau di saat lagi kita di atas mimbar. Sama sekali bukan itu. Bukan hanya itu. Tetapi Tuhan itu ya bisa menjadikan seorang anak muda teladan dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, jadi tidak mengkotak-kotakan, oh iya aku kalau lagi kumpul sama teman-temanku yang di dalam Tuhan Kak, wah aku bisa rohani banget. Tapi nanti kalau aku kumpul sama teman-temanku yang nggak kenal Tuhan gitu ya, teman-teman duniawi itu ya, ya dilepasin dulu lah gitu ya, supaya aku bisa nyambung sama temanku. Nggak begitu ya. Tapi Tuhan menjadikan kita teladan. Dalam hal apa? Ya, ada beberapa hal yang Tuhan katakan ya. Ini Alkitabiah nih, ya, karena firman Tuhan yang mengatakannya. Atau di saat kita lagi ngomong di acara-acara rohani, enggak. Tapi kita menjadi teladan dalam perkataan kita setiap saat. Ketika mungkin kita lagi ngumpul sama teman-teman kita dan itu bukan acara rohani, atau mungkin kita lagi kumpul di keluarga gitu ya, orang-orang rumah. Ya bisa jadi mungkin kita yang usianya paling muda gitu ya di rumah. Tapi ya itu bukan berarti kita tidak bisa menjadi teladan. Ya, perkataan seperti apa yang bisa menjadi teladan? Ya, perkataan seperti apa sih? Ya, pastinya perkataan-perkataan yang memberkati. Ya, jangan keluar dari mulut kita. Ya, mungkin ada kalanya kita suka emosi ya, emosi anak muda. Tapi janganlah perkataan-perkataan yang kotor atau perkataan-perkataan yang menimbulkan pertengkaran itu keluar dari mulut seorang anak muda di dalam Kristus. Lalu jadi teladan dalam hal apa lagi? Satu, perkataan tadi ya.
teladan yang kedua yaitu dalam tingkah laku kita atau perbuatan kita. Ya, perbuatan yang mana nih yang sering kali kita lakukan? Perbuatan yang baikkah atau perbuatan yang tidak baik? Kita yang tahu. Dan orang-orang di sekitar kita yang tahu. Kalau kita mau menjadi teladan, perhatikan juga tingkah laku kita, teman-teman ya. Perhatikan tingkah laku kita. Apakah selama ini tingkah laku kita sudah menjadi tingkah laku yang patut untuk dicontoh oleh orang lain? Pun itu sedang tidak dalam kondisi misalkan ibadah gitu ya. Dalam kondisi kehidupan sehari-hari. Ya, apakah perkataan kita patut dicontoh oleh orang lain? Apakah tingkah laku kita patut dicontoh oleh orang lain? Dalam hal apa lagi kita menjadi teladan? Di dalam kasih. Kasih kepada siapa? Dan Tuhan Yesus kita tahu ya, perintah yang paling utama ya. Yang pertama kasih kepada siapa? Pada Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasih kepada sesama. Ya, aku mau bahas sedikit ya tentang kasih kepada sesama. Kasih kepada sesama ini sangat berlawanan ya, atau kata lawannya itu adalah self-center ya, self-center atau hanya memikirkan diri sendiri. Itu lawannya. Ya, kita tidak akan pernah bisa mengasihi sesama kita ketika kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Gak pedulilah orang lain, gak pedulilah teman kita kesusahan gitu ya, gak pedulilah teman kita hidupnya ancur-ancuran di dalam dosa. Kan yang penting aku enggak, Kak. Ya, yang penting kan aku tetap ikut Tuhan. Aku tetap berdoa, aku tetap rajin ibadah. Ya, dia kalau dia mau nggak mau ya udah gitu ya. Kalau dia mau memilih jalan yang melakukan dosa ya udah nggak bisa. Ya, kan kita pergi bertemu Tuhan atau pergi ke surga tidak sendirian, ya kan? Tapi kita akan membawa lagi orang-orang lain yang belum mengenal Tuhan. Dalam hal apa lagi kita menjadi teladan? Dalam hal kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Kesetiaan kepada Tuhan. Setia sama Tuhan apapun kondisinya. Ya, setia sama Tuhan itu nggak ada lagi mood atau lagi tidak mood. Lagi nggak mood nih, Kak. Ya, nggak bisa. Yang namanya setia itu ya selalu gitu ya, konsisten. Setia sama Tuhan. Setia mengasihi Tuhan. Mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang, aku tetap setia sama Tuhan. Ya, punya sikap hati yang seperti itu. Ya, dalam hal apa lagi? Ya, yang terakhir, yang kelima yaitu dalam hal kesucian. Kesucian ini, kesucian ya atau kekudusan dan mengasihi Tuhan itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kesucian atau menjaga kekudusan dan mengasihi Tuhan itu adalah dua hal yang tidak akan pernah bisa dipisahkan. Tidak bisa kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi masih suka juga dengan yang namanya dosa. Masih senang gitu ya melakukan dosa, nggak apa-apa lah dosa kecil. Nggak bisa. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan berusaha bagaimana caranya hidup di dalam kekudusan. Tidak bisa kita berkata, aku mengasihi Tuhan, Kak, tapi kan dagingku lemah nih. Ya, sekali-kali masih jatuh sih dalam dosa gitu ya. Tapi jatuh dalam dosanya itu ya benar-benar tanpa perjuangan gitu. Ya, menikmati. Nggak bisa, teman-teman. Ya, kita, orang-orang muda, apakah kita bisa menjadi teladan bagi orang lain? Apalagi menjadi teladan bagi orang yang mungkin umurnya jauh lebih dewasa dari kita. Apakah kita bisa sesama anak muda, kita menjadi teladan buat teman-teman kita yang masih muda? Bisa. Karena ini firman Tuhan.
Ini perkataan Tuhan. Jadi jangan pernah punya sikap hati, ya apa-apalah Kak, aku kan masih muda. Enggak. Masa muda kita adalah masa muda yang penuh dengan rencana Tuhan yang baik. Ya. Masa muda kita adalah masa muda yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang luar biasa itu? Menjadi terang dan garam. Sehingga bisa mempengaruhi orang lain, bisa membawa orang lain kepada Kristus. Kan ini berkumpulannya ada kata bersinarnya ya. Pemuda-pemudi niat bersinar. Apanya nih yang bersinar? Apanya yang bersinar? Pastinya hal-hal yang baik yang bersinar. Hal-hal yang baik yang bersinar. Mungkin dalam masa muda kita punya banyak ambisi. Ya, ya punya cita-cita nggak salah ya. Selama itu kehendak Tuhan, itu tidak salah. Punya cita-cita, punya keinginan, selama itu adalah kehendak Tuhan buat diri kita secara pribadi, itu tidak salah. Tapi kalau itu menjadi ambisi kita dan membuat kita jauh dari Tuhan, nah, coba direnungin lagi. Teman-teman, firman Tuhan tidak mengatakan jadilah teladan dalam hal kekayaanmu. Tidak. Jadilah teladan dalam hal pangkatmu di kantor. Ya. Kan kalau dunia itu mengajarkan kita, oh kalau ngeliat orang sukses gitu ya, wah itu hebat banget, diberkati Tuhan. Patokannya jadi kayak begitu gitu. Enggak, nah tidak itu. Wah dia enggak, masih muda, dia udah bisa punya segala-galanya. Itu diberkati Tuhan. Belum tentu. Siapa yang tahu gitu ya, dia cari uangnya halal atau tidak. Tidak dari situ patokan seorang anak Tuhan melihat berkat Tuhan. Kalau dari situ, bagaimana kita melihat para pendahulu kita di Alkitab nih? Ya, mereka nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang hidupnya pas-pasan. Apakah kita mau bilang, oh mereka nggak diberkati Tuhan? Apa kita masih berani gitu bilang begitu? Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam hati kita. Itulah kekayaan yang sangat mahal yang tidak bisa digantikan dengan apapun juga. Dan ketika dalam masa muda kita hidup di dalam Kristus, maka dalam hal itulah kamu dikatakan diberkati. Ketika saat ini dunia membawa anak-anak muda kepada hal-hal yang salah, ya, bahkan anak-anak muda melakukan dosa udah gak malu-malu lagi, gitu ya, udah vulgar banget, ya, bebas banget hidupnya. Dari zaman ke zaman begitu ya. Sampai sekarang generasi kita, orang kayaknya melakukan dosa udah yang sesuatu yang wajar gitu loh, dianggap sesuatu yang wajar. Tapi ketika kita berani untuk melawan arus itu, aku mau katakan itulah anak-anak muda yang hebat, yang dijadikan teladan, yang bisa dijadikan teladan di dalam Tuhan. Bukan dalam hal pencapaianmu, oh, aku masih muda, aku bisa A, B, C, D, E, bukan. Tapi ketika dalam 5 hal ini, kau menjadi orang yang patut untuk dicontoh, patut untuk ditiru di dalam Kristus. Mengabdi kepada Tuhan ya. Iya dong. Ya kan? Mengabdi kepada Tuhan. Di saat banyak mungkin anak muda yang mengejar ambisinya, tapi kalian melihat kepada Tuhan, memberikan diri kalian untuk mengabdi kepada Tuhan. Mungkin 1, 2, atau 3 tahun yang lalu, kalian membuat komitmen itu kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berikan hidupku untuk Tuhan. Aku mau masuk ke STT Tuhan. Supaya aku bisa semakin mengenal Tuhan. Supaya aku bisa diutus Tuhan. Supaya aku bisa memberitakan firman Tuhan. Maka, komitmen yang pernah kalian buat itu, komitmen yang pernah teman-teman buat, jangan pernah menjadi pudar. Apapun kondisinya. Apapun kondisinya. Itu adalah komitmen yang sangat hebat. Menurut aku ya. Bagi aku itu adalah komitmen yang sangat hebat. Pekerjaan apa sih yang paling hebat di dunia ini? Pekerjaan melayani Tuhan yang maha besar.
Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada yang lain. Saat ini aku bekerja di kantor swasta sekuler, ya, pekerjaan sekuler. Tapi bagiku itu sambilan doang gitu. Yang jauh lebih mahal, yang jauh lebih berharga itu adalah pekerjaan ketika aku bisa melayani Dia, Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Itu jauh lebih berharga, jauh lebih hebat, ya, jauh lebih hebat ketimbang pekerjaan apapun yang ada di atas muka bumi. Maka teman-teman sekalian, sekarang yang lagi mengambil kuliah, ya, atau yang lagi sebentar lagi mau selesai, jangan pernah lupakan komitmennya di dalam Tuhan. Terus maju di dalam Tuhan. Jadilah saksi Kristus, jadilah terang Tuhan dimanapun teman-teman berada. Bukan hanya di lingkungan STT, atau mungkin nanti saat sudah selesai melayani Tuhan, menjadi terang Tuhan bukan hanya di saat di medan pelayanan, bukan hanya di medan penginjilan, tetapi menjadi terang Tuhan dimanapun teman-teman berada. Ketika teman-teman ada di rumah, teman-teman tetap hamba Tuhan. Ketika teman-teman lagi ngumpul sama teman-teman lainnya yang bukan dari kalangan STT, teman-teman tetap hamba Tuhan. Tidak berubah. Statusnya tidak berubah. Tetap hamba Tuhan yang Maha Tinggi. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Nah, itulah pesan Tuhan buat kita. Jadilah teladan. Sekalipun masih muda, bukan berarti teman-teman tidak bisa menjadi teladan bagi orang yang jauh lebih tua. Ya, aku bersyukur merenungkan jalan-jalan Tuhan di dalam hidupku. Ya, kalau aku bisa sampai ke tempat-tempat di Sumatera, ya Tuhan bawa ke sana. Bagiku itu sesuatu yang privilege ya, yang semua orang tidak bisa mendapatkan. Ketika aku ada waktu untuk cuti, maka dengan gembira nih ya, dengan gembira, dengan senang, ya aku pergi ke medan pelayanan. Kalau nggak dapat cuti, aku pelayanan di Jakarta tetap. Ya, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Nah, sekarang teman-teman dalam masa pandemi ini, apa yang bisa dilakukan? Ya, persekutuan ini baik sekali. Ya, bisa saling memberkati satu dengan yang lain. Ya, persekutuan dengan Tuhan. Ya, mungkin bisa lagi dipikirkan bagaimana teman-teman bisa menjadi berkat dalam masa pandemi ini kepada orang yang jauh lebih banyak lagi. Ya kan dalam masa pandemi lingkungan kita nggak terlalu banyak ya, pergi-pergi kemana-mana juga terbatas. Tapi melalui media online itu menjadi tidak terbatas, bisa menjadi berkat di sana. Baik teman-teman, kita akan berdoa, kita akan bersatu dalam doa. Semua boleh dalam sikap berdoa, mengambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan, masing-masing datang kepada Tuhan. Ingat kembali komitmen yang teman-teman yang telah pernah teman-teman buat secara pribadi kepada Tuhan. Ketika teman-teman memutuskan untuk memberikan masa muda kepada Tuhan, ingatlah masa-masa yang indah itu, yang tidak semua orang mendapatkan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan begitu indah di dalam kehidupan kami. Kalau aku melihat teman-temanku di dalam grup ini ya Tuhan, dari Tanah Nias mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh Tuhan, untuk berkuliah ya Tuhan, di pulau-pulau yang jauh. Tuhan, Kau melihat isi hati mereka ya, bagaimana mereka mengejar panggilan Tuhan di dalam masa muda. Jadikanlah mereka ya Tuhan, anak-anak muda yang bersinar ya Tuhan. Dan melalui sinar itu, banyak orang datang kepada Kristus.
Teman-teman sekalian, aku akan memimpin kita semua di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama untuk memperbaharui kembali komitmen kita kepada Tuhan. Teman-teman sekalian bisa mengikuti doaku di tempatnya masing-masing dengan bersuara. Mari kita berdoa, bisa ikuti semuanya di tempat teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ini hidupku Tuhan. Masa depan. Ampuni aku Tuhan. Kalau sesekali aku pernah kendur. Ampuni aku Tuhan. Kalau terkadang aku melupakan komitmenku ya Tuhan. Basuhlah aku dengan darah-Mu yang kudus. Aku membuka kembali ya Tuhan. Pintu hatiku lebar-lebar. Bertahtalah Tuhan di dalam hatiku. Menjadi raja atas hidupku ya Tuhan. Menjadi Tuhanku. Juru selamatku yang hidup. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku adalah anak. Aku percaya aku adalah orang pilihan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Masih dalam kitab berdoa teman-teman. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Jadikan lagu ini sebagai doa kita. Hidup ini adalah kesempatan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia hidup yang Tuhan. Hidup ini harus jadi bekal. Hidup ini ada tempat. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia hidup yang Tuhan. Hidup ini harus jadi bekal. Ya Tuhan, pakailah masa muda kami Tuhan menjadi berkat di kota di mana Tuhan tempatkan. Maka biarlah kami bersinar di sana ya Tuhan, menjadi terang, menjadi teladan ya Tuhan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Aku kembalikan. Amin. Bagi yang host, tolong direspon sudah selesai ibadah. Baik, langsung saja Saudari Noflarman, kita masuk dalam doa syafaat. Ya, salam semua teman-teman. Salam. Suara saya jelas kan? Jelas, jelas. Baik, sekarang kita masuk dalam doa pokok. Kalau ada dari saudara-saudari, saudara-saudara, jaringannya. Halo? Ya, dilanjut.
Iya. Mohon maaf tadi jaringan saya kurang bagus. Jadi kalau ada dari saudara dipersilakan. Ada Bang di chat itu apa titipan doa dari teman-teman kita yang ada di kampung dari Nias. Mohon tolong didoakan katanya. Yang mau berangkat dari Nias ke Medan. Saudara Nover, Ya. Tunggu ya biar saya dulu catat dulu. Ini ada Anton pemulihan. Anton sakit apa Anton? Bisa dicek Anton. Ya, itu dari teman kita siapa yang namanya Gusman Lele ya. Nanti Noverman dicatat ya, minta dukungan doa dia. Iya Bang, ya Bang. Terus sama Indah baru dia minta dukungan doa untuk keluarganya yang kemarin beberapa hari yang lalu keluarganya sedang dalam keadaan duka ya. Jadi kita terus dukung dia dalam doa supaya keluarganya tetap ikhlaskan. Terus dari Seindahia, minta dukungan doa kamu Indah. Ya, untuk kesehatan aja dan keluarga, semoga semuanya baik-baik aja, amin. Ya, nanti kita doakan terus kamu. Dari yang lain, mungkin ada dari yang lain, silakan di japri aja, nggak apa-apa. Dari Riaman ada? Oke Kak, dari saya. Oh ya, silakan. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hambanya. Saya memberkati dan biarlah Tuhan yang membalasnya ya Kak. Dan apapun yang kakak kerjakan, biarlah Tuhan yang membalasnya menuntut kehidupan kakak. Saya minta pokok doa ya. Pertama doakan perkuliahan saya, terlebih-lebih Diana ya, biar supaya Tuhan buka jalan keluar untuk dana yang saya harus butuhkan. Dan keduanya pelayanan saya juga doakan, karena kalau mengandalkan kekuatan pasti tidak bisa. Jadi supaya Tuhan menolong dan setiap pelayanan yang sudah dipercayakan juga kepada saya. Dan ketiganya keluarga semua, semoga dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih. Ya. Oke, gimana saudara Novel? Sudah bisa? Oke, itu aja? Atau ada dari yang lain? Iya, itu aja. Mungkin itu aja loh, Ber.
dipersilakan. Oh ya, ini satu lagi dari Benedikta Gule. Saya minta doa Kak, karena rencana Tuhan ini saya mau melanjut studi. Studi apa ini Kakak? Oh ya, kuliah. Katanya kuliah. Mantap. Ya itu aja, mungkin itu aja sih Bang Nover Raul, silakan. Dari Avorindo lagi. Oh iya. Jangan lupa bawa Tetaplah. doa Ya, doa permulaan kita bagi ya. pulau kita. Jangan lupa bawa doa dalam pulau kita, Pulau Nias. Pulau Nias jangan Iya, lupa siapa bawa namanya ini? Rohani. Iya, Oke. Kak Rohan. Cuman itu aja pokok doa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita bersama-sama doakan supaya Tuhan menjawab doa pokok kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Tuhan Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di mana Engkau telah menyertai kami, mulai dari kebaktian kami ini, dari awal hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Inilah doa-doa pokok kami ya Tuhan. Kami berdoa buat negara kami Indonesia Tuhan. Engkaulah jadikan negara kami ini negara yang tentram, harmonis. Engkau berkati setiap pemimpin kami, baik dari pemimpin yang tertinggi maupun yang terendah Tuhan. Kiranya Engkau jadikan mereka pemimpin yang takut akan Engkau, takut akan getar akan kuasa-Mu Tuhan, sehingga apapun yang mereka rencanakan, niat baik mereka Tuhan bisa tercapai di dalam nama-Mu. Begitu pula dengan tenaga medis yang buat di Indonesia ini ya Tuhan, terutama yang mengatasi COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan semua Tuhan, supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa buat saudara kami yang lagi sakit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa buat saudari kami Fisika Telambanua, Elpin Gea Tuhan, Yarni Gea, dan saudara kami Dedi Harefa, dan saudara kami Agus Manbulele Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan, supaya mereka mendapat keselamatan dan kesembuhan dari Engkau. Engkaulah jamah tubuh mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan, sehingga sakit penyakit yang mereka derita bisa mereka melawan dan bisa terangkat sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu berdoa, kami juga berdoa buat saudara kami Anton Jebua Tuhan. Engkau berikan dia pemulihan ya Tuhan, supaya apa yang dia rencanakan Tuhan, supaya apa pergumulan ya Tuhan, Engkaulah jawab Tuhan setiap doa mereka ya Tuhan, sehingga Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan. Begitu pula dengan saudari kami Indah Warubu Tuhan, Engkaulah Tuhan menolong ya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan ya Tuhan. Terlebih Tuhan, sejak dini hari kemarin Tuhan, Engkau telah memanggil salah satu dari anggota keluarga mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan Tuhan, Engkau berikan mereka kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan itu Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, terlebih dalam keluarganya Tuhan, sehingga apapun pergumulan mereka, keinginan keluarga mereka Tuhan bisa tercapai di dalam nama-Mu. Begitu pula dengan saudari kami Rinyadi Gea Tuhan, Engkaulah cukupkan kebutuhan perkuliahannya Tuhan, sehingga apapun yang ia rencanakan bisa tercapai di dalam nama-Mu. Begitu pula dengan pelayanannya ya Tuhan, Engkau yang berikan Engkau berikan dia kesehatan, kekuatan, apapun yang ia rencanakan Tuhan, apapun yang Engkau rencanakan dalam kehidupannya bisa tercapai di dalam nama-Mu. Begitu pula dengan keluarganya Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, panjang umur, agar apa yang mereka laksanakan bisa sesuai dengan kehendak-Mu di surga. Begitu pula dengan saudara kami Benedikta Gule Tuhan, yang sedang merencanakan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, yaitu kuliah Tuhan. Engkaulah jawab setiap pergumulan ya Tuhan, Engkaulah jawab mimpinya itu ya Tuhan, sehingga menjadi kenyataan. Kami percaya dan tahu Tuhan, bagi-Mu tidak ada yang mustahil.
Begitu pula dengan saudari kami Jeti Lase Tuhan, Engkaulah tolong bapaknya ya Tuhan yang di beberapa hari kemudian telah melaksanakan yang namanya operasi Tuhan. Engkaulah sembuhkan ya Tuhan, Engkau jamah tubuhnya dengan tangan-Mu sehingga apapun sakit yang ia derita bisa sembuh. Engkau juga berkati setiap obat yang dia konsumsi Tuhan, sehingga menjadi kekuatan bagi dirinya. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa buat grup kami PPNB Tuhan. Engkau berikan kami kekompakan baik dalam pengurus maupun anggota Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan dalam grup kami bisa tercapai di dalam nama-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah join. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, panjang umur Tuhan, sehingga apapun yang kami rencanakan sesuai dengan kehendak-Mu. Begitu pula dengan teman-teman kami yang belum join Tuhan, jika mereka dalam keadaan sakit, Engkaulah selalu menyertai mereka. Jika mereka dalam keadaan bosan Tuhan, Engkaulah berikan mereka hati yang haus akan kebenaran dan firman-Mu Tuhan, sehingga mereka bisa bersama-sama kepada kami dalam mendengarkan setiap firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa buat negara Israel kami Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Engkau perdamaikan kedua negara itu Tuhan, supaya kami, negara tetangga kami Tuhan, bisa bersuka cita dalam memuji memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan Bapa, inilah doa pokok kami pada malam hari ini. Kiranya Engkau menjawabnya Tuhan. Di dalam nama-Mu telah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat. Sekarang kita masih dalam waktu sharingnya atau diskusi satu sama lain. Sharing apa? Sharing firman Tuhan atau menambahkan dari kebenaran firman Tuhan tadi? Silakan. Silakan ke teman-teman yang mau bersaksi apa yang sudah dirasakan berapa hari ini, gimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Siapa, Saudara Gusman nggak mulai? Duluan aja. Duluan aja dulu. Saya terakhir aja. Enggak, duluan dulu. Oke. Baik, saya duluan ya. Terima kasih buat Kak Horas, Kak. Ya, Horas. Boru isi itu orang ya. Ya, Ini Batak mana ini Kak? Batak Toba, Batak Toba, Batak Simalungun. Toba. Oh, Batak Toba. Ya. Toba. Berarti ditambah T tobat ya. Oke Kakak, terima kasih sudah memaparkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua di malam hari ini. Sungguh luar biasa, sungguh memberkati sekali. Dan bukan hanya saya juga ya, mungkin teman-teman juga diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang saya tangkap tadi tentang teladan ya mungkin ya, yang saya ingat ya, pandang umum sebenarnya ya, menurut saya. Anak kecil aja bisa jadi teladan, apalagi kita yang sudah dewasa. Ya,
Jadi kapan kita mulai teladan? Dari sekarang. Nanti kalau kita sudah dewasa sampai tua pun kita nggak pernah lepas dari yang namanya teladan. Dan kayak kalau kita berhenti berbuat teladan, kita kayaknya ini apa nggak senang gitu ya. Maksudnya kalau setiap hari saya nggak berbuat teladan, mungkin kita nggak enak gitu ya. Kayak mau membantu ya, bantu. Kalau contohnya kita nggak membantu, padahal kita sudah terbiasa, kita nggak enak sebenarnya. Nggak gitu teladan. Jadi teladan mungkin dari nggak memandang umur, nggak memandang usia, cinta juga memandang usia ya, Pak Edison ya. Dari sekarang teladan dimulai. Teman-teman yang sudah mendengar, biarlah apa yang disampaikan kakak kita Situmorang, Tuna Situmorang, biar menjadi kemajuan juga bagi kita. Ya, silakan terus berjuang dan ingat terapkan yang namanya teladan dalam diri kita semua. Oke kakak, terima kasih sekali lagi Horas. Oke, itu aja. Kalau masih ada waktunya berapa menit lagi. Silakan para hamba-hamba yang lain. Oke, baik. Jadi saya jadi nomor urut sama Kadama di sini. Tadi dia bilang nomor pertama. Ya, terima kasih buat Kak Dona semua orang yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam ini. Dan firman Tuhan itu memang firman Tuhan yang sangat sudah sudah ya sering kita sebut ya atau sebagai hafalan bagi kita. Namun firman itu kembali mengingatkan kita, terlebih ya salah satunya di dalam kehidupan kita adalah teladan. Memang teladan ini ya menurut saya ya agak-agak menyakitkan bagi kita. Artinya bahwa dalam meneladani itu ya tidak segampangnya sebenarnya. Tetapi firman Tuhan itu mengatakan kepada kita, jangan seorang pun. Artinya bahwa Tuhan itu sudah punya hikmat, sudah memberi anugerah yang begitu luas bagi kita. Nah, tinggal kita sebagai anak-anaknya yang mau meluaskan firman-Nya, itu mengambil suatu hal yang paling tepat di hadapan Tuhan. Artinya bahwa dengan meneladani ini dalam setiap perkataan kita, kesucian kita, selalu berharap dan selalu mengenalkan Tuhan. Artinya bahwa kita kan sudah kepercayaan, kita kan sudah punya keyakinan terhadap Tuhan. Mengapakah kita harus tidak melakukannya? Mengapakah kita harus tidak menerapkan teladan itu bagi semua? Artinya bahwa seperti Tuhan Yesus bagi kita ya dari kecilnya sampai di dalam kehidupan kita, ya itulah tujuan firman yang paling menekankan di dalam kehidupan kita, yaitu jangan seorang pun. Ya, artinya bahwa bukan dalam arti kita mengandalkan diri kita dalam kekuatan kita. Bukan karena kita memiliki segalanya kita mengandalkan diri kita menyandarkan diri kepada orang lain, bukan. Tetapi Tuhan ingin supaya tidak seorang pun, artinya seorang pun itu artinya bahwa di dalam kehidupan sesuai apa yang Tuhan katakan dan pesan di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa hidup kita ini tidak diketeladan atau berkat bagi orang lain. Dimulai dari mana? Sikap, perkataan, dan kesucian. Bagaimanakah kita harus menyatakan kesucian bagi orang lain kalau hidup kita tidak suci? Artinya bahwa memang hidup kita tidak suci. Tetapi bagaimanakah kita harus bisa melakukan kesucian? Ya, bagi kita malam ini firman Tuhan itu memang bukan hanya sebatas kita dalamkan di dalam kehidupan kita, melainkan kita bagaimanakah kita harus bisa
lebih lagi untuk bisa terapkan bagi semua orang, artinya bagi semua orang, dan juga bagi terlebih untuk orang-orang yang tidak mengenal firman Tuhan yang Ia katakan bagi kita. Ya, artinya bahwa di dalam setiap penekanan Tuhan, di dalam setiap yang Tuhan mau bagi kita adalah kita harus benar-benar memberi yang terbaik bagi semua orang. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih buat Kak Sema tadi dan Kak Dona semua orang. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Aisyah Padli Gusman. Buat apa marganya ini? Lupa. Bulon. Bulon Kak. Oh, terima kasih Kak. Agitanto yang lain yang masih ada, silakan. Dari ketua kita, siapa itu ya? Agnes. Saya ikut aja, udah pas kok. Haleluya, haleluya, mantap, luar biasa. Ya Bu Fetu. Ya Bang Muli. Haleluya, salam semuanya. Boras ya. Ini ada orang Batak ya. Salam. Salam. Oke, kita pertama-tama bahwa kita berterima kasih kepada Tuhan ya, di mana pada malam hari ini kita bisa beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga rindu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kadona Situmorang. Dan terima kasih juga buat hambanya yang WL pada malam hari ini, Kak Rinia di Gia, yang sangat luar biasa, begitu bagus pujiannya sehingga kita masuk dalam hadirat. Ya, terima kasih buat Kadona Situmorang yang pada malam hari ini juga yang meluangkan waktunya untuk berbagi firman Tuhan, ya, yaitu teladan. Ya, semakin Tuhan terus pakai kita dimanapun berada, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan terima kasih juga buat yang siapa tadi, Nuferman Bulele, yang bawa kita dalam doa syafaat, yang kita percaya bahwa setiap doa yang dinaikkan oleh saudara Noverman Bulele tadi ya, pasti Tuhan akan menjawabnya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, banyak jiwa-jiwa yang datang, hampir 50 jiwa ya yang datang gitu ya. Kita bayangkan aja, 50 jiwa yang datang pada malam hari ini gitu ya, yang sangat begitu luar biasa antusiasnya yang bergabung pada malam hari ini. Kita berharap teman-teman kita yang belum ya gabung pada malam hari ini, mungkin mereka lagi sibuk urus anak gitu kan, urus asrama atau kuliah atau pelayanan. Oh ya, atau pelayanan ya, kita terus berdoa ya supaya Tuhan jamah mereka dan gerakan hati mereka supaya setiap ibadah kita dari hari Selasa sampai hari Jumat banyak jiwa-jiwa yang rindu untuk ikut ibadah. Sebenarnya ya kalau kita bahas lah ya, kalau kita ikut ibadah itu memang sangat luar biasa ya gitu ya, sangat luar biasa, sangat menyenangkan hati Tuhan, dan itulah kerinduan kita untuk ikut ibadah. Dan kalau ada pun teman-teman kita yang belum sempat ikut, yang belum bergabung pada malam hari ini, mungkin ada yang bertanya, kenapa kita terus, kita mulu terus yang ikut ibadah, nggak usah patah semangat, ya. Tapi kita harus semangati mereka, ya. Jangan salahkan mereka, ya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, orang-orang percaya yang dipakai Tuhan, kita harus semangati mereka supaya mereka ikut dalam ibadah. Jangan kita salahkan mereka, kenapa mereka nggak ikut ibadah, tapi kitalah yang menyemangati mereka untuk ikut terus dalam ibadah kita masing-masing, ya. Terus doakan mereka supaya sehingga siapa tahu mereka dalam malam ini ada pergumulan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, atau apapun itu semuanya, ya, kita harus doakan mereka. Dan firman Tuhan pada malam hari ini sangat luar biasa dan sangat memberkati, di mana kita semua, ya, pemuda-pemudi Nias yang bersinar pada malam hari ini, ya, kita diingatkan untuk menjadi teladan, di mana surat Paulus Timotius kepada jemaat di Efesus, ya, saya percaya bahwa bukan hanya surat kepada jemaat di Efesus, tapi kepada kita semuanya juga surat ini, yaitu menjadi teladan. Memang kalau menjadi teladan itu
nggak mudah ya, nggak mudah, tidak mudah untuk dilakukan gitu kalau mencari teladan. Ya pasti di sini yang bilang saya mau mencari teladan, belum tentu besok kita bisa mencari teladan gitu kan. Ya, itu mulainya dari perkataan, ya, tingkah laku kita, dari kesetiaan kita, dalam kesucian kita. Mungkin saja dalam perkataan kita ya, masih mungkin saat inilah ya, ada perkataan kita yang nggak mengenakan gitu, atau perkataan yang kotor. Padahal kita ini, saya yakin percaya kita semua pada malam hari ini adalah orang-orang percaya. Ya itulah ciri khas orang-orang percaya kepada Tuhan, harus menjadi teladan. Seperti di jemaat Efesus, ya, di mana Paulus mengingatkan kepada mereka melalui perantaraan Timotius supaya jemaat di Efesus menjadi teladan, karena mereka itu orang-orang percaya. Itulah bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau kita pun masih orang percaya kepada Tuhan, kita mengaku, tetapi kita tidak menjadi berkat bagi semua orang, atau tidak bisa menjadi teladan bagi semua orang, itu namanya hanya asal-asalan, hanya di mulut saja. Ya, hanya di mulut saja kita percaya kepada Tuhan. Tapi saya percaya bahwa pada malam hari ini, ya, semuanya anak-anak Tuhan yang menjadi teladan dimanapun berada, baik dalam pelayanan kita, baik dalam pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ya, atau dalam asrama atau dalam sekolah. 12 tahun kamu. Saya kan masih 17 tahun. Tuhan nggak pandang tahun bisa Tuhan belum tentu itu, ya. Tapi Tuhan pandang itu, ya, dari sikap tingkah laku kita. Umur nggak menentukan kita harus menjadi teladan. Itu nggak menentukan. Tapi sikap hati kita lah. Ya, siapa di sini yang umur paling muda? Itu kan seperti si Lois, ya, seperti si Agnes, ya, seperti Katri 12 tahun. Ya, 18 tahun, siapa lagi? Ya, bisa saja menjadi teladan dari umur, ya, kepada orang-orang yang berumur di atas mereka. Bisa. Gitu, bisa menjadi teladan, ya. Kita harus menjadi teladan sekali lagi, bagi manapun kita berada, baik di asrama, di pekerjaan, kuliah kita pun, apalagi sekarang kan kuliah udah melalui online gitu ya, nggak ada tatap muka lagi kuliah, gitu kan. Kita harus menjadi teladan. Baik itu dari perkataan kita, hendaklah perkataan kita itu, ya, membangun seseorang. Ya, apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, baik kita punya masalah sama orang lain tersebut, sebagai orang-orang percaya, ya, dalam perkataan itu jangan kita balas, ya, kalau dia juga keras, ya keras kepala juga, kita juga harus keras kepala, enggak harus ada saling yang mengalah gitu. Apalagi dalam kesetiaan, contohnya dalam kesetiaan pacaran gitu kan. Ya, siapa di sini yang setia dalam pacarannya? Ya pasti ada di situ gitu kan. Kita, maksudnya kita implikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak usah kita jauh-jauh deh gitu kan. Ya, kita harus menjadi teladan, ya, dalam kesetiaan kita sama kekasih kita, sama orang tua kita, sama siapapun yang kita sukai, ya, atau sama Tuhan kita juga harus setia. Dan terakhirnya itu kita harus menjadi kudus, ya, menjadi suci. Mungkin banyak teman-teman sekarang yang bilang gini, bagaimana sih kamu kalau menjadi kudus itu, ya? Memang susah gitu, karena kita setiap hari bikin dosa gitu. Contohnya gitu ya, dalam mungkin negatif contohnya sih ya. Ya, pasti timbul di pemikiran kita hal-hal yang ada itulah di medsos gitu, yang ada di medsos itu. Ya, kalau dari saya, kalau timbul pemikiran kayak gitu, ya saya langsung ambil tekad gitu untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari kegiatan yang positif atau baca Alkitab. Karena kenapa? Apalagi kalau kita sendiri di kamar, mampus kita. Serius, mampus kita. Apalagi kalau kita sendiri di kamar, mampus kita. Baik itu laki-laki, baik itu cewek, mampus kita. Kalau kita nggak melakukan kegiatan yang positif. Apalagi timbul dalam pemikiran kita hal-hal yang negatif, itu kan melakukan dosa itu kan enak toh. Enak, serius enak. Tapi nggak selamanya enaknya. Tapi kalau menyesal nanti kalau sudah, ya udah begitu parah gitu. Nah, sekali lagi kalau kita melakukan dosa itu pasti enak, nggak ada yang bilang nggak enak loh, gitu. Ya, saya yakin percaya bahwa kita teladan dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dalam kesetiaan kita dalam melayani Tuhan dan kesucian kita.
Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan pada malam hari ini, yang saya tambahkan. Mari kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yahohu, ora semar jua-jua. Halo? Baik, kita kembalikan kepada hostnya. Luar biasa ya, Kak. Oke, halo Karini. Baiklah, kalau misalnya masih ada lagi tambahan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang kita terima pada malam hari ini, silakan, waktu kita masih 6 menit lagi. Satu orang lagi bisa bersaksi, bertanya, ataupun menambahkan. 6 menit lagi ya Bu Ketua ya. Iya. Okay, give me 5 minutes. Jadi thank you buat malam ini ya. Siapa nama? Ibu Pendeta Dona Situmorang ya. Halo Bu. Jadi ini khusus Ibu Dona ya. Sejak kecil itu saya paling benci orang Batak. Karena mama saya orang Batak. Dan mama saya itu dia paling galak sekali. Makanya paling benci sama orang Batak. Tapi setelah besar ya ini pola pikir saya udah berubah gitu kan. Ternyata marah-marahnya itu, galak-galaknya itu karena kasih sayang sebenarnya. Jadi saya panggil tante aja buat Ibu Pendeta Dona ya. Oke, thank you buat firman Tuhan pada malam hari ini. Dan yang saya ingin sampaikan bahwa seperti tadi yang teman-teman sampaikan itu, bahwa keteladanan itu tidak menentukan kita harus dewasa dulu. Kita harus udah kuliah, udah sarjana gitu kan, udah beruban gitu kan, udah nikah baru menjadi teladan. No. Jadi di sini dia mengatakan bahwa ini pesan Rasul Paulus ya, dia sampaikan kepada Timotius dalam pelayanannya supaya ia dapat menjadi teladan bagi jiwa-jiwa yang akan dia layani. Di ayat-ayat berikutnya itu dia jelaskan bahwa ada level-level orang yang harus dia hargai sesuai dengan jajarannya gitu. Jadi ada orang tua, anak, saudara perempuan, ada juga janda. Jadi ada level-level dan ada tahap-tahap bagaimana dia dapat menghargai orang-orang tersebut. Nah, yang saya sampaikan pada malam hari ini adalah keteladanan itu bukan masalah mencapai, bukan masalah kita melakukan dan mencapai bagaimana namanya itu keteladanan. Tetapi keteladanan di sini berarti bagaimana kita dapat mempertahankan sikap kedewasaan kita. Gitu. Jadi bukan masalah kita mencapai, bukan masalah kita misalnya udah mencapai kita udah tembak cewek gitu kan, karena saya cowok makanya saya bilang saya udah tembak cewek. Bukan itu masalah keteladanan. Seperti apa keteladanan itu? Bagaimana saya dapat mempertahankan gitu, bagaimana saya dapat setia dalam melayani Tuhan, bagaimana saya dapat menjaga kekudusan saya di hadapan Tuhan begitu. Jadi khusus untuk bagian kekudusan gitu ya, saya mau tambahkan juga kita memang orang-orang yang berdosa gitu ya, karena keturunan dari orang tua kita Adam dan Hawa gitu ya. Ini dosa keturunan. Tetapi Yesus telah mati untuk kita, dan setelah dia bangkit, dia mengirimkan Roh Kudus untuk kita. Berarti kita ini sebagai orang-orang percaya merupakan orang-orang kudus sebenarnya. Kita ini orang kudus karena apa? Karena kita sudah memiliki Roh Kudus gitu. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Oleh karena itu makanya saya bilang tadi kita orang-orang kudus. Jadi memang sebenarnya anggapan orang di luar, orang-orang dunia ini menganggap kita ini sebagai orang berdosa. Dan mereka tidak mengerti bahwa sebenarnya kita ini udah punya Roh Kudus gitu. Jadi saya bisa mengatakan seperti ini malam hari ini, khusus untuk bagian kesucian tadi, kita adalah orang-orang kudus. Jadi pengertian orang kudus di sini adalah ini. Orang kudus adalah orang yang berdosa tetapi setiap hari mengalami pembaharuan di dalam Kristus. Itu. Nah, itu untuk pengertian kekudusan. Jadi jangan salah mengerti apa itu kekudusan.
biar kita juga, wawasan kita juga lebih mendalam tentang kekudusan ini di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana mencapai dan menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, yaitu bagaimana kita ini dapat setiap hari bertobat, setiap hari mengandalkan Tuhan, setiap hari meminta pembaruan kepada Tuhan. Karena setiap hari kita pasti salah, setiap hari kita pasti berbuat dosa. Tapi apa yang dapat kita lakukan setelah itu? Kita sadar, kita meminta pengampunan dari Tuhan. Itulah proses pengudusan kita. Jadi saya rasa kalau kita udah bisa menjalani proses pertobatan tersebut, proses pengampunan dari Tuhan tersebut, proses kekudusan tersebut, itu adalah keteladanan iman kita yang orang-orang berikut kita nanti dapat contohi. Itu. Jadi thank you buat waktu yang telah diberikan untuk saya. God bless. Sangat-sangat luar biasa pada malam hari memberkati. Baik teman-teman, kita sudah bisa mengakhiri ibadah kita. Terutama saya sangat terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya kurang tahu namanya, maaf sekali. Kakak cantik lah ya, Ibu Pendeta cantik. Makasih banget sekali lagi. Makasih banget sekali lagi sudah menyampaikan. Oh ya Kak Dona. Udah ya. Semoga makin sukses ke depannya, menjadi teladan bagi firman Tuhan juga. Apa yang disampaikan juga pada malam hari ini bisa selalu menjadi berkat dan bisa selalu kita bawa dalam pembelajaran dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya bisa mendengar saja, tidak hanya duduk dan melihat apa yang hadir pada malam hari ini, apa yang diterima pada malam hari ini, tapi kita tanamkan, kita pelajari, dan kita kerjakan. Nah, itu adalah teladan yang sesungguhnya juga. Itu jadi teman-teman, kita sudah bisa mengakhiri ibadah kita. Untuk itu, kita kembalikan kepada yang bawa firman Tuhan tadi, pimpin kita dalam doa penutup. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan malam hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak muda yang telah Tuhan kumpulkan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sepanjang acara ini ya Tuhan, Kau telah memimpin kami ya Tuhan, Kau telah menolong setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu. Terpujilah Engkau. Berkati ya Tuhan setiap saudara-saudaraku ya Tuhan di dalam grup ini, dimanapun mereka berada ya Tuhan, di kota manapun. Pakailah mereka menjadi berkat ya Tuhan bagi banyak orang lain. Tuhan. Pakailah masa muda mereka ya Tuhan menjadi terang dan surat Kristus yang terbuka ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupan mereka ya Tuhan, maka orang lain bisa melihat ada kasih Kristus di dalam hidup mereka. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, masa muda kami. Jadilah kepada setiap kami ya Tuhan, seperti apa yang hari. Di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.